Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas kisah menyedihkan dari pasangan suami istri di Irlandia. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Anne Colomites adalah anak dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Daniel dan Jean-Louis Gallard. Dia memiliki saudara laki-laki bernama François dan saudara perempuan bernama Alexandra. Keluarga mereka tinggal di Prancis. Saudaranya menggambarkan Anne sebagai anak yang menyenangkan dan cerdas. Dia unggul di sekolah dan berhasil lulus dalam jurusan hukum saat kuliah. Kemudian dia membuka sendiri perusahaan real estate-nya selama di Prancis sebelum akhirnya pindah ke Irlandia. Saat itu Anne sedang bersedih karena salah satu sahabatnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Sehingga dia tidak mau tinggal di Prancis lagi. Dan dia mempunyai seorang teman yang tinggal di Irlandia. Dan dia memutuskan untuk pindah ke Irlandia pada tahun 2011. Saat menjemput di airport, pacar dari temannya juga ikut di dalam mobil itu. Dan dia juga mengajak temannya yang lain yang bernama Renato Gehlen, yaitu seorang pria berkebangsaan Brasil yang sudah cukup lama tinggal di Irlandia. Anne dan Renato dengan cepat merasa cocok satu sama lain. Anne yang sedang bersedih saat itu karena ditinggal oleh temannya, diperlakukan dengan perhatian yang luar biasa oleh Renato. Di saat Anne merasa kesepian, Renato selalu menemani hari-harinya dan membuatnya lupa akan kesedihannya. Mereka pun akhirnya menjalani hubungan yang lebih serius. Di Irlandia, Anne bekerja sebagai eksekutif keuangan di perusahaan PayPal, sedangkan Renato bekerja di perusahaan yang menyediakan catering di kantor PayPal itu. Mereka menikah setahun kemudian di Irlandia, dan di tahun 2014 mereka juga mengadakan pesta di Prancis. Di akhir upacara pernikahan, Renato mendatangi ibunya Anne dan dia berlutut di depan ibunya dan berjanji akan menjaga Anne sepanjang hidupnya. Ibu mertuanya pun menyambut Renato sebagai anaknya sendiri. Namun 2 hari setelah pernikahan, Renato mulai menunjukkan sifat aslinya saat makan malam dengan temannya Anne. Saat itu Anne dan temannya membahas tentang mantan pacar mereka. Tiba-tiba Renato marah dan langsung berkata kalau masa lalu sudah berlalu dan Anne sekarang miliknya. Manisnya pernikahan mereka hanya berlangsung sebentar saja. Keretakan segera muncul dalam hubungan itu. Walaupun dari luar tidak tampak keretakan itu, tetapi saudara perempuan Anne melihat kalau saudara iparnya itu terlihat angkuh dan cenderung pendiam. Seiring berjalan waktu juga terlihat perbedaan dalam dirinya Anne, baik secara fisik maupun verbal. Dia berubah dari seseorang yang selalu tersenyum dan bahagia sepanjang waktu menjadi seseorang yang selalu sedih dan pendiam. Dulunya dia suka mengenakan pakaian berwarna cerah, kemudian dia berubah mulai suka berpakaian hitam terus. Rupanya Renato tidak bisa mentolerir karena karir istrinya lebih sukses daripada dirinya, sehingga dia mulai mengontrol istrinya dengan ketat. Dia melarang istrinya menggunakan make up, sepatu hak tinggi, dan gaun berwarna. Dia juga terus-menerus mencemooh istrinya dengan mengatakan kalau dia gemuk dan jelek. Anne juga menemukan masalah medis pada dirinya, di mana akan sulit baginya untuk bisa hamil, dan harus mengikuti program bayi tabung untuk bisa memiliki anak. Dia menceritakan kepada teman-temannya kalau suaminya tidak mendukung dan menyalahkannya atas kesulitan mereka dalam memiliki keturunan. Suaminya kesal karena dia merasa membuang hidupnya bersama dengan Anne. Anne merasa kalau suaminya juga mulai berubah sikapnya, bukan seperti pria yang dulunya menjadi seseorang yang negatif terhadap apapun yang di sekitarnya. Dan sekeras apapun Anne berusaha untuk memperbaiki, hubungan mereka semakin menjauh. Anne menjadi depresi dan Renato menjadi semakin dingin dan suka mengontrol. Anne berada dalam pernikahan yang tidak bahagia dan dia ingin bisa terbebas dari pernikahannya itu. Pada musim panas tahun 2017,
Anne pulang ke kampung halamannya dan dia bertemu dengan seorang pria. Anne jatuh cinta dan mereka pun dengan cepat memulai hubungan. Anne berencana untuk berpisah dengan suaminya sehingga bisa melanjutkan hubungan dengan pacar barunya. Anne merasa sudah cukup dengan semuanya dan memutuskan kalau ini saatnya untuk pindah dan keluar dari hubungan itu. Dia bercerita tentang rencananya itu dengan saudara perempuan dan ibunya, dan begitu mendengar apa yang dialami oleh putrinya, ibunya langsung mendukung rencananya untuk meninggalkan suaminya, dengan mengatakan kalau lebih baik mereka berpisah secepatnya. Keluarga malah menganjurkannya untuk keluar dari apartemen mereka saat itu juga. Pada tanggal 23 Oktober 2017, Anne terbang kembali ke Dublin dan melanjutkan pekerjaannya sebagai eksekutif senior di PayPal. Ketika Anne mengatakan kepada suaminya kalau dia ingin bercerai, suaminya masih berharap kalau pernikahan mereka masih dapat diselamatkan. Dia mengirimkan pesan selama berminggu-minggu memberitahu Anne kalau dia mencintainya dan memohon padanya untuk mau kembali. Dia juga menggunakan program spyware untuk mengetahui kata sandi dari milik Anne. Pada tanggal 24 Oktober 2017, Renato pergi minum-minum dengan temannya dan dia menceritakan keputusasaannya untuk menyelamatkan pernikahannya. Dia berkata kalau istrinya tidak mau untuk diajak berdiskusi lagi dengannya. Dan saat dia mengetahui kalau istrinya telah jatuh cinta dengan pria lain, dia merasa kalau ini telah terlambat. Saat itu dia melihat kalau istrinya mengirimkan ratusan pesan teks Facebook kepada kekasihnya. Pesan terakhir yang dikirim oleh Anne pada pukul 11:06 di malam hari. 7 menit kemudian, Renato menelpon ke seorang temannya dan mengatakan kepadanya kalau dia telah menghabisi nyawa istrinya dan sekarang dia akan mengakhiri nyawanya sendiri. Dan petugas medis darurat tiba dan menemukan tubuh tak bernyawa Anne di kamar tidurnya kurang dari 30 menit kemudian. Renato juga diketemukan terluka dan tergeletak di lantai, namun saat dia melihat polisi, dia langsung berubah menjadi agresif. Renato dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tertolong namun dia masih belum sadar. Waktu dia sadar, polisi menginformasikan kepadanya kalau istrinya telah meninggal. Dari reaksinya, polisi bisa menyimpulkan kalau Renato tahu kalau istrinya telah meninggal dunia. Saudara perempuan Anne yang mengidentifikasi tubuhnya Anne dan dia mengatakan kalau rupa saudaranya tidak bisa dikenali lagi. Seorang ahli patologi menemukan 4 luka tusukan di tubuhnya Anne, luka sayatan sedalam 22 cm di tenggorokannya dan 6 sayatan di bagian tangannya, yang kata ahli patologis konsisten dengan luka defensif. Salah satu luka tusukan bahkan sedalam 20 cm yang menembus jantungnya yang akhirnya menyebabkan kematian. Ahli patologis juga menunjukkan kalau Anne menderita luka defensif di tangannya. Hal itu sering terlihat ketika seseorang mencoba untuk memblokir serangan pisau. Ditangkap setelah pembunuhan itu, Renato mengklaim kepada penyelidik kalau istrinya telah menikam dirinya sendiri. Karena pertikaian mereka setelah Anne memutuskan untuk meninggalkan suaminya dan memulai hidup yang baru dengan kekasih barunya. Renato juga bersaksi kalau saat dia mau merebut pisau itu, tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan jatuh di samping tempat tidur. Istrinya juga terjatuh dan menggunakan pisau itu dan mulai menikam dirinya sendiri di bagian perut dan di dadanya. Namun kata ahli patologi, setelah melihat bukti luka mengatakan kalau sangat tak mungkin Anne menikam dirinya sendiri sampai mati. Jaksa penuntut juga mengatakan kalau itu hanyalah omong kosong saja. Tidak mungkin seorang wanita yang sedang jatuh cinta tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dalam persidangan, juri mendengar kalau pernikahan Renato dan Anne telah hancur selama 5 tahun belakangan. Penuntut mengatakan kalau Renato mulai kehilangan kendali atas istrinya dan pernikahan mereka. Selama persidangan 2 minggu itu, Renato terus duduk dengan kepala menghadap ke bawah dan melihat ke arah lantai. Kedua belas juri hanya membutuhkan waktu 2,5 jam untuk menolak pembelaan Renato dengan suara bulat. Pernyataan konyol Renato itu ditolak oleh juri yang setuju kalau Renato menikam istrinya sampai mati dalam upaya untuk mengontrol pernikahan mereka yang hampir berakhir. Dengan suara bulat juri menjatuhkan hukuman seumur hidup. Renato tidak pernah menunjukkan penyesalan atas apa yang dilakukannya atau menyampaikan bela sungkawa atau permintaan maafnya kepada keluarga Anne.
Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!